Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Nah, ini dia Wuling Cloud EV. Nah, ini mobilnya ini bener-bener enak banget ya. Tadi udah nyobain muter-muter, jadi ini review singkatnya aja. Nanti kita pakai tes lagi untuk dari mobil Wuling Cloud EV ini. Dia ini mobil yang benar-benar menjawab semua kebutuhan apa yang kita inginkan, mulai dari mobil keluarga juga bisa, kemudian mobil untuk dipakai sendiri juga bisa, untuk dipakai rame-rame, mau teman, mau keluarga atau siapapun yang mengendarai mobil ini bisa gitu. Jadi inilah mobil Wuling Cloud EV yang akan kita coba nantinya ya, untuk kita pakai akselerasinya, dekselerasi, kemudian apa saja fitur-fitur yang ditawarkan, kemudian ada kekurangan nggak sih dari mobil ini, serta kelebihan apa yang ada di Wuling Cloud EV. Nah, ini dia review dari Wuling Cloud EV. Oke. Untuk penjelasan singkat aja nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum nonton di video first impression dari Wuling Cloud EV, Anda bisa mengkliknya di sini sebelah sini ya teman-teman. Nah, oke. Langsung aja kita penjelasan di bagian depan. Ini bentuknya dia ini agak sedikit menukik. Dia memiliki pilar yang benar-benar menjulang ke bawah ya, gitu. Nah, untuk dari bentuknya dia memiliki seperti triangle gitu ya. Jadi mobil ini kalau bisa dibilang seperti SUV ya, hampir. Namun ini dikategorikan sebagai mobil MPV gitu. Jadi seperti MPV ya, agak ke crossover gitu teman-teman gitu. Nah, untuk dari lampunya, dia lampu sudah full LED, kemudian grillnya ini ada di bagian bawah di bumpernya, terus di bagian sini dia tidak ada grill lagi. Kemudian ini ada logo Wuling, kemudian ada kameranya. Nah, mobil ini dia sudah memakai kamera 360 gitu, jadi ada di depan, ada di samping ya, kemudian ada di belakang juga gitu. Terus ini ya, kalau kita bisa lihat dari warnanya, ini dia warnanya Maltese Blue gitu. Jadi warna andalan dari mobil Wuling hampir semuanya itu dia memakai warna milk tea. Nah, jadi kalau yang saya bawa ini dia warnanya Maltese Blue namanya gitu. Terus kalau kita bisa lihat dari lampunya, lampu kanan kirinya itu dia ada ini ya, warna-warna biru sedikit itu di bagian kiri dan kanan, serta ada lampu yang agak kecil di bagian sini. Terus ada lampu yang sudah dipakai itu lampu full LED nih teman-teman gitu. Kemudian kalau di bagian bawah ini, kalau kita lihat lampu di bagian di bawah ini, kalau kita tanpa kita sadarin itu, ini bukan lampu sebenarnya. Ini hanya pantulan seperti cermin gitu. Kalau kita lihat dari jauh itu kayak lampu ya, padahal bukan. Ini dia seperti cermin gitu. Terus di sini ada krom-kroman grillnya. Kemudian di sini juga ada sensor ya, sensor juga di sini atas bawah juga di sana. Kemudian ya itu aja. Kita lihat dari bagian kap mesinnya. Kita buka dulu. Wow, panas banget. Nah, untuk bagian dari kap mesinnya ini dia tidak ada front trunk ya. Ini ada beberapa cairan-cairan yang bisa kita isi nantinya. Ada cairan air radiator, kemudian ada washer, kemudian juga ada aki ya. Tenaganya ini dia dimiliki sekitar 136 horsepower dan torsi 200 Nm, sehingga tenaga ini disalurkan ke roda
bagian depan. Nah, kalau untuk mesinnya ini dia sangat minim banget ya untuk kap mesinnya. Kemudian ada motor listrik yang mengoperasikan dari kelistrikannya, dan di sini juga belum ada peredam dari kap mesin, dia polosan aja. Untuk dari detail catnya dia lihat ya, detail catnya ini sudah masuk ke bagian dalam kap mesinnya. Langsung aja ya, karena ini panas banget. Langsung aja kita bahas ke bagian belakang. Nah, untuk di bagian baris lagi. Untuk bagian belakang nih. Nah, bagian belakangnya itu dia lebar serta dia memiliki defogger. Tapi sayangnya dia tidak memiliki wiper yang ada di belakang. Terus ada lampu utamanya yang bagian atas. Kemudian untuk dari spoiler, spoiler itu dia sudah disematkan atau tersedia. Nah, ini mobil yang dikategorikan sebagai mobil MPV gitu ya. Ada sedikit dari SUV atau crossover ya. Ini kalau lebih enaknya lagi untuk mobil seperti ini kan dia basisnya 5-seater. Kalau untuk dibikin 7-seater untuk 7 penumpang itu bisa sebenarnya gitu. Kita lihat aja ya. Nah, ini pintunya sudah power back door. Nah, ini barang-barang yang semestinya misalnya, nah, nih, anggap aja ini ada tas ya, ada tas. Nah, oke. Nah, ini bisa nampung begitu banyak gitu ya. Jadi untuk kalau misalnya mau nambah tempat duduk lagi menjadi 7-seater bisa. Ini agak semakin dimundurin lagi, ditambahin lagi space-nya karena ini tuh bisa sebenarnya ditambah lagi. Jadi ini dibikin tegak gitu ya, kayak mobil MPV pada umumnya. Jadi terlihat lebih keren gitu. Kalau ditambah lagi tempat duduk lagi satu, ya udah jadi mobil ya berkapasitas 7 orang gitu. Nah, untuk ini ya, luas bagasinya ini enak banget. Jadi kalau kita mau mau mengangkut daya barang ini juga bisa. Kita mau dalam lagi untuk bagasinya juga bisa gitu. Jadi untuk kedalamannya tuh dalam banget ya. Ini kalau kita lihat ya, tuh udah dalam banget gitu. Jadi kita nggak cuma dapat di bagian sini aja, karena bibir bagasinya ini juga nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu rendah banget juga di bagian dalamnya, sehingga bagasi yang kita butuhkan untuk memperdalam lagi itu bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita gitu. Oke. Kita tutup. Lanjut di bagian lampu, dia ada full LED, kemudian ada logo Wuling gitu. Kemudian ada tulisan Cloud EV gitu. Di sini juga tersedia sensor parkir 2 buah. Bukan 2 buah, 4 malahan. Nah, ini 1. Nah, ada krum-krumannya juga nih gitu. Jadi seakan-akan mobil ini kalau kita lihat dari belakang itu memang benar-benar penyempurnaannya bagus banget. Mulai dari Wuling REV, kemudian Wuling Bingo, kemudian Wuling Cloud EV. Ini penyempurnaannya benar-benar banget pas gitu. Jadi sesuai abjad ya, A, B, C. A itu REV, B itu Bingo, C itu Cloud EV. Yuk, langsung aja kita bahas di bagian baris kedua. Oke, nah sekarang saya ada di baris kedua dari mobil Wuling Cloud EV ini. Nah, untuk duduknya ini setelan kursi saya karena tinggi saya 178 cm, jadi pengaturan kursinya seperti ini. Dan untuk jarak legroomnya ini benar-benar luas banget ya. Ini 2 jengkal kayaknya ada ini teman-teman gitu. Ini enak banget, luas banget. Kemudian di sini juga tidak ada tunnel, rata banget gitu. Karena posisi baterainya itu dia tertanam langsung di bagian bawah mobilnya, di kolong mobil gitu. Jadi untuk kita selonjoran pun enak banget nih. Untuk kita rebahan, ini enak banget gitu. Di sini juga ada tersedia headrest 3 buah. Nah, makanya dibilang mobil 5-seater atau untuk penumpang 5 orang gitu. Untuk duduk di sini ya, ini banyak orang yang bilang kursinya ini mirip-mirip seperti kursi sofa yang ada di rumah kita gitu ya. Nah, ini materialnya juga ya benar-benar bagus, cukup nyaman untuk duduk ya.
Ini sangat ergonomis untuk kita duduk berada di baris kedua. Kemudian di sini juga ada headrest. Headrest ini dia nah dia ada ini ya, ada goyangannya sedikit gitu kan. Tapi kalau untuk build quality-nya ini solid, mantep banget. Kemudian juga ada cup holdernya ya, cup holder. Ini pelipatannya dia 40-60 ke sini, 40 di sini gitu. Jadi seat belt-nya dia 3 titik. Kemudian di sini juga ada lampu ya, lampu di bagian sini ada tempat pegangannya. Kemudian di sini juga ada bagian pegangannya. Pegangannya ini dia untuk door trim ya, untuk door trim itu dia keras. Di sini juga ada empuk-empuknya tapi sedikit ya. Ini ada pegangannya tuh warna-warna ini ya, warna-warna seperti rose gold gitu ya, rose gold. Nah, tapi sayangnya ini saya kira ini speaker, ternyata bukan. Ini hanya untuk pemanis saja, variasi saja penambahan, tapi speakernya itu ada di bawah. Sini satu, ada di atas satu di sini gitu. Nah, jadi untuk door trimnya lumayan oke. Kemudian sayangnya kalau untuk di Wuling Cloud EV yang ada masuk di Indonesia itu dia tidak ada sunroof. Kalau untuk di keluaran Tiongkok dia sunroofnya dia full lebar dari depan sampai belakang gitu. Jadi kalau untuk interiornya itu dia benar-benar kalau yang versi Tiongkok dia cerah banget warnanya. Kalau untuk masuk di Indonesia dia full black semua ya untuk interiornya, dari kursi kemudian dari dashboard gitu ya, sehingga kesannya tuh kayak dia mewah tapi kurang wah gitu sebenarnya. Nah, untuk di sini pengaturan ventilasi AC ya, jadi tidak bisa kita atur untuk AC-nya, cuma arah hembusannya saja. Kemudian ada ini USB Type A, bukan Type C. Kemudian ada ruang penyimpanan di bagian sini, bagian bawah. Udah, itu aja. Sama juga ada di bagian kolong kursi bagian penumpang di depan sama pengemudi di depan ada ini ya, kisi-kisi AC nih. Nah, kerasa banget untuk supaya adem tuh kaki kita kalau taruh sini gitu. Oke, itu aja. Langsung aja kita ke bagian baris pertama. Wow, ini begitu saya masuk di baris pertama, bagian pengemudi, ini benar-benar rasanya nyaman. Yang kita dapatkan itu kenyamanan, kemudian rasa dari duduknya gitu ya. Ini sangat ergonomis banget. Kemudian untuk dari setir pertama ya, setirnya ini dia bentuk bulat tapi di bawahnya tuh dia flat bottom gini teman-teman gitu. Jadi di sini ada pengaturan multimedia, instrumen cluster yang terintegrasi di MID-nya, kemudian ada di multimedianya gitu kan. Terus di sini juga ada logo Wuling. Kemudian untuk dari setirnya, apakah ini dia bisa teleskopik atau tilting? Kita coba aja. Dia sudah tilting dan teleskopik. Wow, ini benar-benar pengaturan setir yang saat ini hadir di Wuling Cloud EV gitu. Kalau di Wuling REV sama Bingo EV dia tidak ada teleskoping, hanya tilting saja gitu kan. Kemudian untuk pengaturan dari transmisinya dia tidak ada konsol atau tuas di bagian tengah. Di bagian tengah ini cuma ada bagian penyimpanan saja, storage penyimpanan, terus kemudian di bawah sini. Nah, untuk transmisinya dia seperti ini teman-teman, letaknya di bagian kiri seperti ini ya. Jadi kalau kita tekan ini dia P, kalau kita atas bawah itu ya pengaturannya itu, kalau ke atas dia R, kalau ke tengah N, kalau ke bawah itu dia D gitu. Kemudian dari multimedianya ini dia benar-benar sangat benar-benar bezelsnya tuh enak banget, build quality-nya cakep gitu ya, keren banget, solid. Terus dari kalau kita goyang ini nggak goyang nih gitu, jadi enak banget. Kemudian di sini juga ada sun visor juga sudah dilengkapi dengan lampu. Kalau kita buka kaca, lampunya dia tuh full LED nih, warna putih. Di sini juga, ini juga ada nih. Nah, cakep bener nih mobil.
Terus untuk langit-langit dia sayangnya belum ada sunroof atau panoramic sunroof ya gitu. Kecuali keluaran Tiongkok gitu. Jadi beberapa yang masuk ke Indo itu dia ada pengurangan beberapa yang di mobil Cloud EV pada saat masuk ke Indonesia gitu. Terus ada ruang penyimpanan, ada laci. Di sini juga sudah soft opening ya. Kemudian untuk dashboardnya tuh lebar banget. Untuk kalau kita mau taruh buku di sini apapun segala macam ya, ini kapasitasnya luar biasa gitu. Juga ada tweeter, speaker yang ada di depan. Kemudian ada cup holder ya, kanan kiri. Nah, kalau untuk nyimpen minuman pada saat pagi atau siang hari ini, nah itu rasanya minuman kita pasti menjadi panas gitu. Kecuali kalau malam hari ya gitu. Nah, untuk di sini dia bahannya nih soft touch, kemudian nih soft touch, ada kerasnya dikit. Kemudian di sini juga ada wooden panel. Ya, wooden panelnya nih warnanya cakep banget, saya suka. Kemudian ada ventilasi AC ya. Pengaturan AC dia semua sudah ada di layar gitu. AC-nya ini dia masih single zone, bukan dual zone ya. Dia masih single zone, kita bisa operasin AC-nya di sini. Kemudian multimedia, kita mau hidupin radio. Kemudian untuk kamera 360 juga kita sudah bisa memakainya di layar. Semua apa-apa layar. Ya ciri khas mobil Tiongkok ya. Semua diperuntukkan ke layar. Jadi untuk meminimalisir dari tombol-tombol fisik. Ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Jadi benar-benar itu ya sesuai selera ya. Kalau saya sih secara pendapat saya, ya maklum lah untuk mobil Tiongkok yang meminimalisir untuk tombol-tombol fisik ya dia tidak ada. Karena penyempurnaannya pun sendiri itu dia langsung lari ke touchscreen. Sama halnya dengan mobil Tesla gitu kan. Mobil Tesla dia langsung menyematkan fitur-fitur semuanya, tombol-tombol dia langsung dimasukkan ke dalam bagian ini, layarnya ini. Nah gitu. Kemudian juga untuk penyimpanan ini ada storage ya, penyimpanan. Nah, di sini juga ada USB Type A, bukan Type C. Sayangnya harusnya Type C ya gitu. Apalagi kan sekarang gadget-gadget kita tuh dia memerlunya colokan Type C gitu. Kemudian ada 3 buah cup holder dan ini juga bisa dilepas gitu kan ya. Nah, ini bisa dilepas partisinya itu. Jadi kita bisa nyimpen barang-barang di sini ya. Kemudian ada wireless charging. Ya, kita lihat aja apakah bekerja dengan baik. Nah, ini bisa ngecas nih teman-teman. Oke. Langsung kemudian ini ada ruang penyimpanan lagi. Ini tidak cukup dalam ya, biasa aja. Kemudian untuk kalau kita mau ngecas di sini ada power outlet 12 volt. Jadi kalau kita mau ngecas di sini juga ada selaan kabel ya untuk naruh kabel di sini gitu ya. Terus penyimpanannya itu aja ya. Untuk dari posisi duduk ini sangat ergonomis. Cuma kalau untuk bantalannya ini kan kalau kita pegang tuh rasanya dalam, empuk ya. Kalau kita senderin ke kepala ini rasanya kayak kurang empuk gitu. Kalau untuk tangan ya kita pegangnya empuk aja gitu ya. Kalau untuk ini ya, untuk di kepala tuh kayak rasanya agak kurang sedikit gitu. Untuk kursinya dia dibilang nyaman ya cukup nyaman, empuk ya cukup empuk gitu. Warna black ya sesuai selera lah gitu ya teman-teman. Oke. Untuk pengaturannya di sini ya, pengaturannya apa aja? Di sini ada tampilan 360, kontrol kendaraan, pengaturan, musik Bluetooth, musik USB, AC. Nah, AC itu kita ini ya, kalau kita mau naikkan, ini dia naikkan ke kanan, dia ikut di kirinya gitu. Jadi kalau kita mau mengatur AC-nya itu, ini belum dual zone tapi masih single zone gitu. Kemudian untuk dari pengaturan yang lainnya masih ada radio, video, pusat daya, kontrol kendaraan. Nah di sini juga ada peringatan bahaya tabrakan depan dan membantu pengereman. Kalau ada mobil yang ada di depan itu secara mendadak dia untuk memberitahukan langsung dia ngerem gitu. Kemudian ada lane departure warning, kemudian ada IHMA beralih ke lampu sorot rendah ketika ada kendaraan lain di depan. Nah dia sudah auto ya untuk mematikan lampu jarak jauh gitu ketika ada kendaraan di depan. Kemudian ada peringatan lepas tangan
Kemudian ada lampu, settingan lampu, pintu dan jendela, pengemudi ya. Oke. Nah, di sini juga ada fitur yang namanya Wind. Itu sudah hadir lagi kembali dihadirkan di Wuling Cloud EV. Sebelumnya di Wuling Bingo itu tidak ada ini ya, Wind itu sendiri ya. Nah, kita coba. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Buka kaca kanan. Oke, membuka jendela kanan. Nah, seperti itu gitu. Jadi fitur Wind itu sepertinya dihadirkan kembali di Wuling Cloud EV gitu. Jadi langsung aja, kita nggak lama-lama lagi, kita bawa mobilnya ya teman-teman. Seperti apa rasa berkendaranya dan bagaimana akselerasi atau deselerasi mobil ini, langsung kita lajukan mobil ini. Oke, halo teman-teman semuanya ya. Jadi sekarang saya cobain dari Wuling Cloud EV, ditemenin sama sales konsultan yang benar-benar SPK-nya banyak. Amin. Pak Dewa Rai. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Wes. Yuk, langsung aja nih kita gas. Nah, ini saya pakai di mode Eco ya teman-teman. Ini ada mode Eco, kemudian ada banyak lagi mode-mode yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Untuk visibilitas mobil ini ya enak banget. Jadi kalau dilihat mobilnya tuh dari luar aja gede, terus lebar. Ini hampir sama lebarnya dengan mobil-mobil ini ya, rival-rivalnya. Ini kalau dibilang mobil Wuling Cloud EV ini dibilang SUV, mirip SUV. Kalau masuk kategori MPV, dia masuk MPV. Cuma kalau MPV dia itu, kalian bisa lihat di belakangnya itu dia 5-seater. Jadi kalau misalnya dibilang 7-seater, kelihatan dari luarnya 7-seater. Begitu dari masuk, kalau kita masuk ke dalamnya itu kalian pasti kaget, wah ternyata 5-seater gitu. Ya, mungkin kalau misalnya dijadiin 7-seater nih keren, tambah keren, bagus. Apalagi kalau kabin bagasinya tuh kita lihat itu lapangnya, luar biasa, luas banget gitu. Jadi nanti kita lihat di bagian bagasi. Nah, untuk dari suspensi, nah ini untuk suspensi dengan mobil harga dia nggak sampai 1 miliar ya, 448. Nanti harganya kita sebutin juga. Dengan suspensi mobil harga 400 jutaan ini benar-benar sangat memuaskan. Apalagi bantingannya, begitu kita masuk ke dalam kabinnya itu kita disambut dengan layar yang besar, agak besar banget gitu. Ini seperti kayak kita tuh nonton TV gitu. Padahal ini bezel-nya nih bagus banget, kualitasnya, build quality-nya, terus pokoknya secara material dia tuh kokoh banget loh. Nah, kita goyang-goyangin ini tuh solid banget nih. Nah, solid. Terus terutama untuk setirnya itu kalau bisa dibilang enak banget. Dia beda-beda tipis dengan Wuling Bingo EV, kemudian REV. Nah, banyak yang mempertanyakan, wah, Wuling REV dengan Bingo EV kok seperti rasanya tuh kalau dikendarai kayak mobil mainan gitu. Nah, kalau Wuling Cloud EV ini, dia bilang halo, padahal nggak bilang halo. Nah, ini masih pagi, gitu. Jadi kita lanjut aja. Untuk Wuling Cloud EV ini, dia kalau kita bawa kendarain tuh serasa mobil combustion yang pada umumnya gitu. Nah, jadi di layar sini ini tuh bisa terlihat jelas kalau kita lagi di lampu merah, dia terbaca kamera depan nih Pak ya ini. Nah, ini kamera depan. Nah, gitu. Kalau dibelok juga, kalau dibelok mau ke kanan, ke kiri, kelihatan kamera 360. Wah, itu istimewanya dari Wuling Cloud EV itu teman-teman. Jadi kalau yang masih ragu nih, yang kalian lagi nonton untuk mau ngambil mobil listrik yang worth to buy kalau bisa dibilang gitu.
ini jawabannya, Wuling Cloud EV. Jadi kalau kalian mau ngambil ini, dia tuh keistimewaannya banyak banget, fasilitasnya, fitur-fiturnya yang ditawarkan apa saja ya. Dari akselerasi deselerasi nanti kita akan coba. Kemudian untuk dibilang mobil ini sempit di dalamnya, enggak juga sih. Ini lebar banget nih teman-teman gitu. Jadi ruang kapasitas untuk mengangkut dari 5 penumpang nih rasanya ya tidak khawatir gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita bawa anak-anak untuk antar jemput sekolah itu cocok banget gitu. Untuk kalau kita misalnya mau disupirin enak aja, ya nggak jadi masalah gitu. Mau disupirin, mau nyetir sendiri ya ini benar-benar mobil yang sangat worth to buy, recommended banget untuk siapapun yang bisa membawa mobil Cloud EV. Nah, untuk setirnya ya tadi kembali ke setirnya itu dia ada flat bottomnya juga di sini. Kemudian dari materialnya ini enak banget, soft touch banget. Kemudian di sini ada tombol-tombol shortcut yang bisa kita operasikan. Kemudian di di bagian tengah ini ada logo Wulingnya, logo Wuling. Kemudian untuk spion, kalau kita lihat spionnya itu dia bagus lebar ya, visibilitasnya kita dapat semua. Terutama kalau dalam penempatan spion ini dia itu dia diletakkan itu bukan pada pilar A-nya gitu. Nah, rata-rata mobil combustion yang lain itu kan ada mobil yang spionnya itu diletakkan di pilar A. Nah, kalau ini enggak, dia di bagian bodinya gitu. Jadi serasa kita kalau lihat itu dia ini spionnya tuh enak banget gitu kalau dilihat ya. Jadi dia tuh agak kembung gitu kan, nggak terlalu kembung banget sih gitu kan. Jadi kalau dilihat tuh visibilitasnya nangkep semua gitu. Jadi kalau kita mau setting dari spionnya tuh mau kiri kanan itu ya kita harus kembali lagi ke layar gitu. Jadi ini mobil dia tuh semua diatur ke layar yang ada di integrasi mobil ini. Jadi minimalisir dari tombol-tombol fisik gitu. Ya cuma memang ada sih tombol-tombol fisik yang seharusnya memang masih ada. Cuma dari Wuling itu memang ini kan mobil ciri khas dari Tiongkok ya. Itu settingannya semua dimasukkan ke dalam layar gitu. Jadi sangat mempermudah buat kita, apalagi generasi milenial atau Gen Z yang sekarang dibilang itu. Jadi pengennya praktis ya ini mobilnya ini gitu. Cocok buat kalian yang pengen mobil listrik yang worth to buy. Ini dia Wuling Cloud EV. Oke, ya. Untuk dari segala fitur-fitur yang bisa kita operasikan, ini tuh enak banget. Jadi dari segala fitur apa yang bisa kita operasikan ya seperti ini yang saya coba, fitur Adaptive Cruise Control. Jadi untuk menghidupkan dari Adaptive Cruise Control-nya ini bisa terintegrasi melalui setir, langsung terintegrasi ke instrumen cluster. Nah, kemudian kalau kita misalnya mau operasikan dari fitur-fitur yang lainnya seperti lane departure warning, kemudian ada collision braking system, ada assistant system braking gitu kan. Nah, ada LDW itu kan, lane departure warning, kemudian ada peringatan lepas tangan gitu kan. Ini tersedia semua ada di mobil ini, baik ada di layar yang bisa kita operasikan, kemudian udah deh langsung aja bisa kita buktikan sendiri hasilnya bagaimana fitur ini bisa bekerja gitu. Soal ini ya, soal kapasitas baterai. Ini kapasitas baterainya ini dia 50,6 kWh dan klaim jarak tempuhnya itu dari Wuling sendiri, bukan dari saya gitu. Kalau dari Wulingnya sendiri itu sekitar 460 km gitu. Itu yang diklaim dari Wuling. Kemudian untuk pengisian daya ini sudah ada, kalau untuk khusus di Bali sudah banyak titik yang tersedia, mulai di Nusa Dua,
kemudian di Denpasar itu bisa kita cari ya, itu di aplikasi PLN Mobile kita bisa cari. Kemudian di McD Nangka juga sudah tersedia. Kalian yang nonton mungkin di daerah Bali nggak usah khawatir, di situ juga sudah tersedia. Kalian bisa mengecas atau mengisi daya di sana. Nah, untuk dari ini lampu merah nih. Nah, lampu merah ini, nah ini kelihatan nih. Nah, pada saat lampu merah belok kiri atau belok kanan, kita U-turn tuh ada tertera kamera 360-nya. Ini keren banget nih, jernih banget loh. Nah, Wuling ini nggak nanggung-nanggung ngasih kamera 360 yang bener-bener jernih gitu. Jadi kalau kita lihat tuh serasa kualitasnya tuh di atas 4K ya gitu. Ini kalau bisa dibilang nih 8K nih. Ini kalau kita rekam ini ya. Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini. Nah, ini tuh jernih banget tuh loh. Ini tampilan depan. Tuh. Ini bagian angle bird eye. Bagian atas mobil semua, kiri kanan tuh ada motor, belakang semua ketangkep ya gitu. Jadi kualitasnya tuh nggak kaleng-kaleng gitu. Keren. Mantap banget nih Wuling. Dari spek yang diberikan oleh Wuling Cloud EV ini, sebelumnya di Wuling Bingo, Wuling REV itu dia benar-benar seperti dilengkapin di Wuling Cloud gitu. Jadi salah satunya di ini ya, teknologi Win. Nah, itu dihadirkan kembali di Wuling Cloud EV. Sebelumnya di Wuling Bingo itu dia tidak ada. Jadi kalau kayak seperti ini, halo Wuling. Halo. Nah, seperti itu. Itu jadi kalau kita bilang halo Wuling aja, itu dia udah terjawab di Wuling Cloud EV. Sebelumnya untuk di Wuling Bingo dia belum ada. Jadi untuk di Wuling REV dia sudah ada. Tapi kenapa ya kok loncat dia dari Wuling Bingo dia tidak ada terus ke Wuling Cloud? Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa dia tidak ada seperti fitur-fitur yang dibilang fitur Win ya yang dimiliki Wuling. Kenapa tidak ada di Wuling Bingo EV? Nah, terus kita lanjut. Dari rasa berkendara untuk dipakai jalan ini kan aspalnya ini nggak terlalu bagus lah, dibilang ada lubang-lubang sedikit. Nah, untuk suspensinya nyaman, getarannya tuh minim banget. Jadi kalau untuk kabinnya, kalau bisa dibilang perdemanannya cukup baik untuk di kelasnya. Dengan memakai mobil seperti ini, rasa getaran itu seakan hening gitu. Agak ya walaupun ada bocor sedikit aja gitu. Karena ini kualitas perdemanannya sangat baik. Kalau Wuling Cloud EV itu ya, dia nggak bilang halo. Nah, enak banget kan dia. Kita nggak bilang halo aja dia udah bilang halo. Nah, lanjut. Kita kalau menjalankan mobil ini tuh serasa ini kalau saya nginjak pedal gasnya nih sedikit. Nah, tapi lajunya itu dia pasti banget gitu kan. Jadi kita injak gas sedikit walaupun saya memakai eco mode ya. Jadi power eco-nya tuh eco mode. Jadi banyak banget, ada eco plus, ada normal, ada sport. Nanti kita tes juga bagaimana akselerasinya, deselerasinya. Nah, itu aja. Jadi yang bisa kita bahas untuk fitur-fitur yang disediakan mobil Wuling Cloud ini. Ya, mobil ini benar-benar enak banget, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi untuk dari akselerasinya, deselerasinya, mobil ini benar-benar ya sejauh mungkin yang saya rasakan ini benar-benar bagus, keren.
Untuk dari apa namanya bodinya, dia memiliki body triangle ya gitu. Jadi itu saja untuk review hari ini terhadap Wuling Cloud EV. Jadi apakah mobil ini patut Anda untuk pertimbangkan untuk Anda miliki? Nah, jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan untuk video hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye!